berapa pembagian prosentase antara keinginan kita atau kemauan kita dengan qadha qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara keinginan kita, kemauan kita dengan qadha qadar Allah itu prosentasenya itu komposisinya itu seberapa? Pertanyaan sangat bagus, cuman di ujungnya itu dirumuskan dengan persentase itu yang tidak mungkin saya jawab. Itu ya. Allah memang mendemokratisasikan kehidupannya kehidupan makhluknya dalam arti Allah punya kehendak, tapi makhluknya juga diberi peluang untuk punya kehendak. Terus teman kita dari mana? Wali bertanya persentasenya berapa? Nah sekarang yang menjadikan Anda menjadi Anda itu ya Allah, ya. Yang menjadikan Anda menjadi anak bapak ibu Anda, Allah. Yang menjadikan Anda lahir di suatu tempat, Allah. Yang menjadikan Anda itu berambut seperti itu, berwajah seperti itu, dan semua kondisi badan maupun kehidupan Anda sekeluarga itu kan Allah juga. Jadi kalau mau serampangan persentase ya sebenarnya ya di atas 90% kehendak Allah. 90% ya? Iya. Bahkan ketika kita berkehendak, dia tidak terjadi kalau tidak atas legitimasi dari kehendak Allah sendiri kan gitu. Iya. Jadi sekarang apa yang dicari? Makanya kalau saya jalan shortcutnya ya, jalan pintasnya gini. Saya itu tidak punya kehendak apapun dan saya ingin mengalami hidup kayak apapun yang Allah kehendaki. Udah apa aja, asal Allah yang menghendaki. Toh kalau saya yang menghendaki belum tentu tercapai juga gitu loh. Jadi udah biarin aja Allah yang menghendaki, saya disuruh apa, terserah Allah aja. Apa suruh jadi Nabi Musa datang ke Fir'aun ya saya lakoni gitu ya. Atau saya menyeberang laut untuk ketemu Nyai Roro Kidul ya saya lakoni. Saya kawin sama siapa saya lakoni, saya mengalami saya lakoni. Pokoknya asal itu kehendak Allah. Jadi kalau saya punya kecenderungan untuk itu, punya kecenderungan untuk udah terserah Allah lah. Saya disuruh apa? Di penyo mau. Ya kan. Saya kira jilbrik isan. Wow. Lagi kan kalau lagi sini 11. Tuh ya 11 ya. Biasa 11 kan untuk Wes toh? nge-save jailbreak napa nge-save upnone kan modal recovery. Iya. Harus restart. Ora apa-apa. Kadang-kadang reso, kadang-kadang iso diinstal apa? Angka free diinstal saka kene iso. Ning dari 20 paling siji gitu. Angel goleknya. Jadi Ora mudeng kuwi. Top. Ora mudeng. Goib itu, Mbak. Goib. Jane telas, Pak. Ya wis ora apa. Ora apa. Wis entek pertanyaane. Itu yang terakhir tadi itu, Mbak. Si. Oh ini on lagi. Iya, ini on. Enggak apa-apa tapi nanti bisa di-cut. Iya. Enggak apa-apa. Jadi tadi terakhir Mbak Nun mengatakan kalau mau objektif dengan menelusuri dan mencermati hidup kita itu sebenarnya persentase Allah itu 90% lebih. Dan manusia itu hanya sangat sedikit gitu ya. Nah, kesadaran ini sebenarnya nanti implikasinya seperti apa? Mungkin saja bisa diasumsikan atau diduga. Dulu kan pernah Cak Fuad mempresentasikan ayat-ayat mahdhah berapa, muamalah berapa. Ya. Kalau tidak salah 9 yang mahdhah itu hanya 3,5%. Ya 3,5%. Selebihnya 90. Mungkin saja itu merupakan gambaran bahwa komposisi tadi. Komposisinya bahwa sesungguhnya kita itu diberi kebebasan yang sangat luas, tetapi yang 3,5% ini tetap kunci untuk menentukan yang 96,5%. Ya itu yang wilayah relasi. Jadi kalau di Quran tuh ayat-ayat yang sifatnya urusannya itu ibadah resmi itu 3,5%. Begitu ringannya. Selebihnya yang 96,5% adalah muamalah, itu kebebasan manusia dan kenikmatan manusia. Ya. Tapi hendaknya diketahui bahwa sebenarnya seluruh yang 96% itu tetap terikat kepada yang 3,5%, bahkan yang 3,5% itu ikut menentukan. Yang
yang paling akhir menentukan dari 96,5%. Jadi usaha kita kayak apapun tetap keputusannya pada 3,5% tadi itu. Mungkin kalau ngomong persentase kita seret ke situ ya, kita operate ke situ. Tapi juga Mbah Nan juga pernah mengatakan dalam wilayah kebebasan tadi itu, yaitu kita diberi ruang untuk berkehendak sekalipun, itu kita tidak juga memaksimalkan kreativitas itu, entah enggak sama sekali. Ini kalau ada Sabrang bisa mengukur itu. Sabrang tahu penelitian mengenai penggunaan otak berapa persen, penggunaan macam-macam lah. Gitu ya. Jadi kita ini memang kita ini orang yang menyia-nyiakan dan memubadirkan banyak sekali rahmat Allah. Gitu ya. Gitu. Kalau yang paling menurut saya harus Anda lakukan, teman dari Manokwari ya. Iya, dari Manokwari. Kalau Allah punya kehendak, terus Anda punya kehendak, itu gimana? Allah menyesuaikan ke kehendak Anda, apa Anda menyesuaikan diri ke kehendak Allah? Yang mana? Itu saya kira lebih penting. Berapapun persentasenya, yang harus menyesuaikan itu Allah ke Anda atau Anda ke Allah. Ini bukan soal pilihan, ini soal hakikat, fakta hidup. Bahwa fakta hidup Anda itu Allah nurutin Anda menyesuaikan diri dengan kemauan Anda, ataukah Anda yang harus menyesuaikan diri dengan kemauan Allah. Sebenarnya kalau kehidupannya hanya menyangkut kehidupan pribadi ya tidak terlalu ruwet juga tuh. Dia sudah yang penting kita pintar bersyukur, pintar menikmati hidup gitu ya. Punya alat-alat untuk menemukan hikmah-hikmah segala macam itu. Tapi kalau sudah urusan negara, urusan dunia, urusan kebudayaan luas, masyarakat luas itu baru kita pusing. Kalau saya ulang lagi omongannya Sabrang, 98 kita seharusnya kolab tapi tidak. Karena kita tangguh, rakyat kita itu hebat secara individu sehingga goblok secara masyarakat. Kita tangguh secara individu dan keluarga sehingga kita tidak mengerti bagaimana menjadi rakyat kan gitu kan. Jadi kita itu tidak ngerti hidup bernegara, kita ngerti hidup berkeluarga dan bekerja keras. Dan kerja kerasnya tuh kayak PKL semua. Mau digusur berapa kali balik lagi. Kita nggak kapok-kapok itu ya. Cuman masalahnya kalau 98 collab tapi enggak. Sekarang ini kan kita terus optimis. Ini katanya para ahli ekonomi akan collab. Tapi lihat aja kan nanti enggak collab karena ketangguhan rakyat. Kalau kata Sabrang gini, orang kita itu tahan enggak makan 3 hari, mungkin seminggu. Tapi kan enggak mungkin enggak makan sebulan. Apalagi setahun gitu. Jadi kan tetap ada batas. Tetap ada batas dari kompromi keadaan sekarang ini terhadap kemungkinan chaos dan kolaps ya. Itu harus dihitung oleh para ahli. Nah, saya kan bukan ahli. Nah, kalau sudah sampai ke situ kan dihubungkan dengan kehendak Allah apa kehendak kita kan pusing kita. Itulah. Saya itu butuh Nabi Musa, butuh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Yusuf, gitu. Nabi Sulaiman, syukur, Nabi Daud, termasuk Tolut, kan itu. Nabi Isa, gitu ya. Kita butuh semua itu. Paling tidak formula-formulanya. Ada formula Ibrahim, ada formula Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha, ada formula Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gitu. Ada formula yang bermacam-macam, kita butuh semuanya sekarang. Gitu. Pemerintah ternyata bukan pemerintah, tetapi kumpulan para pejabat. Betul enggak? Ternyata juga bukan pejabat, tapi mereka adalah pedagang-pedagang. Betul enggak? Ternyata mungkin juga banyak yang bukan pedagang, ternyata mereka adalah maling-maling, koruptor-koruptor, pencuri-pencuri. Kan gitu. Jadi kalau kita ngomong soal itu kan, ya Allah sampai kapan ini negara kami ini akan seperti ini? Nanti 2024 akan meneruskan ini semua kalau tidak terjadi apa-apa dalam 1-2 tahun ini. Akan terus lagi oligarki, kebodohan pemilu, kebodohan demokrasi, dan ketidaksiapan dan ketidakmatangan berbagai hal dalam urusan bernegara. Nah, kalau soal kehidupan pribadi, kehidupan keluarga kita ya relatif tidak ada masalah lah. Ya ada masalah tapi ya biasalah itu. Tapi kalau sudah ngomong kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa, negara lah baru mulai kita pusing. Nah, kembali ke Manokwari tadi,
yang Anda kehendaki tadi itu menyangkut keluarga Anda dan individu Anda atau menyangkut nasib Irian Jaya, nasib Papua, misalnya gitu. Karena akan beda nanti urusannya. Gitu kira-kira. Oke.